Soksi Jawa Barat. Kita hari ini akan berbincang podcast Suara Matraman bersama salah satu tokoh kebanggaan kita keluarga besar Soksi, Mang Haji Yot Mintaraga. Wilujeng Sumping, Pak Ketua, di acara podcast Suara Matraman yang kita tampil lebih baru, lebih segar dalam rangka mengkampanyekan gaya hidup sehat. Makanya kita sengaja Baraya Soksi diambil podcast ini setelah kita berolahraga sedikit, jogging di kawasan Gasibu, Gunung Sate, dan ini kita berada di ruang fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Mang Haji Yot Mintaraga tentu saja kita kenal sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Nah, sebelum kemana-mana saya ingin penasaran dulu sama Pak Ketua, sama Yot. Bertahun-tahun atau kita tahu 7 dan sekarang nanti ke-8 jadi anggota DPRD, jadi anggota Dewan, itu rahasia bugar, rahasia merawat kekuatan fisiknya gimana, Mang Haji? Ya, terima kasih nih sudah menyelenggarakan kegiatan podcast Keluarga Besar Soksi di sekitar Gedung Sate, pasnya di gedung DPRD ya, betul. Ruang fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, kalau saya sehat karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu yang pertama. Ikhtiarnya yang menjaga kesehatan lah ya. Hidup teratur lah, tertib, disiplin. Mulai dari bangun pagi, ya kegiatan olahraga, walaupun olahraganya ringan-ringan saja, itu makan teratur, yang penting memenuhi 4 sehat 5 sempurna, kan gitu. Dan tentu hidup kita dinikmati saja, disyukuri saja, enjoy saja lah. Nating tulus itu. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini umur saya 73 tahun. 73 tahun. Istri 1, cucu 7. Ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses pemilu dari waktu ke waktu, yang terakhir kan 14 Februari ya. Ya, 14 Februari 2024 ini ya. 4, saya juga ikut mencalonkan kembali dan alhamdulillah terpilih kembali jadi anggota legislatif untuk ke-8 kalinya berturut-turut tanpa jeda. Luar biasa. Nah, awalnya tidak ada saya punya rencana jadi anggota dewan. Awalnya biasa-biasa saja, hanya memang karena saya kecil-kecil aktif di organisasi lah. Mulai dari Karang Taruna, di tingkat kelurahan, di salah satu kelurahan di Kota Bandung, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai. Saya menjabat 3 periode, terus aktif menjadi ketua RW juga gitu. Oh, jadi 3 periode juga gitu. Kalau nggak jadi anggota dewan, barangkali jadi ketua RW seumur hidup. Ya, bukan presiden aja yang seumur hidup, ketua RW juga bisa kan. Nah, dari situlah mulai saya berorganisasi. Itu kan ada yang disebut Wirakarya Indonesia ya. Itu lembaga konsentrasi dari organisasi Soksi sebagai salah satu pendiri Partai Golkar. Ya, saya didaulat untuk memimpin Soksi di tingkat kecamatan. tahun berapa itu? Itu tahun 83. 83. Itu di usia berapa tahun mulai memimpin organisasi? Kira-kira 33 ya. 33 tahun ya. 33. Alhamdulillah dipercaya saya jadi
ketua soksi kecamatan, terus saya didaulat di Kota Bandung, jadi ketua Wirakarya 3 periode. 3 periode juga. Nah, terus jadi kader soksi di Jawa Barat, 19 tahun jadi sekretaris soksi Jawa Barat. Pada saat itu ketuanya Pak Ali Hasan. Oh, jadi paket jangka panjang. Jadi saya sekarang dipercaya oleh Pak Ali Hasan selaku ketua, oleh Pak Ali Hasan lewat Musda Soksi Jawa Barat menjadi ketua Soksi di Jawa Barat. Ya, selain itu tentu karena Soksi sebagai salah satu pendiri partai, ya saya juga aktif di Golkar mulai dari komisaris Partai Golkar Kecamatan Baka Ciparai. Dulu kan namanya komisaris. Ya betul. Sebelum jadi ketua partai kecamatan. Tahun berapa itu? Itu tahun 86. 86, berarti 3 tahun setelah jadi ketua Wirakarya Kecamatan. 86 taman 1992 ya. Ya. Saya dipercaya jadi anggota dewan di Kota Bandung. DPRD Kota Bandung. Nah, di situ mulai saya aktif secara struktural di tingkat kota menjadi sekretaris partai Golkar Kota Bandung. Kota Bandung selama 9 tahun. Dari 92 berarti ya. Ya, terus jadi anggota dewan di Kota Bandung 4 periode 20 tahun lah. Iya, dong. Sejak wali kota Pak Ateng Wahyudi, Pak Ateng, Pak Wahyu, Pak A.A. Karmana, Pak Dadara Sada. Setelah itu saya ke Jawa Barat menjadi wakil ketua Golkar di Jawa Barat. Sudah 4 periode, sudah 20 tahun. Sekarang masih wakil ketua Golkar Jawa Barat, wakil ketua 1 bidang organisasi, dan sejak 2009 saya dipercaya jadi anggota DPRD Jawa Barat. Sampai hari ini sudah 3 periode dan kemarin dipercaya yang 4 periode lah gitu ya. Ya, alhamdulillah 8 kali lah berturut-turut. Ini perbedaannya nih, Ketua. Perbedaan jadi anggota DPRD di tingkat kota dengan Provinsi Jawa Barat itu apa yang rasanya seperti apa sih? Tapi sebelumnya saya sebagai anggota pegawai negeri sipil. Oh ya itu saya sebelumnya seorang ASN ya. Aset, PNS lah. Ya PNS. Selama di Kota Bandung, ya saya merangkap. Ya anggota pegawai negeri sipil, ya anggota DPRD kan boleh itu. Ya. Undang-undangnya karena pada saat itu kekuatan Golkar itu PNS, Golkar dan TNI Polri. ABG. ABG. ABRI. Nah, Beringin dan Golkar itu sebagai kekuatan Golkar sebelum sekarang berubah namanya menjadi Partai Golkar. Ya sampai tahun 99 dirangkap kan boleh. Setelah itu nggak boleh lagi, harus pilih. Ya saya nawa itu lah saya pilih partai politik, pegawai negeri sipilnya Silakan. pensiun ini. Pensiun. Pensiun ini nggak boleh karena saya sudah memenuhi syarat. Usia 50 tahun, pengalaman kerja di PNS 23 tahun. Jadi dapatlah pensiun sampai saat. Sampai sekarang dapat pensiun. Dapat PNS. pensiun alhamdulillah. Itu waktu itu pertimbangan memilih lebih memilih menjadi anggota partai politik atau berkarir di politik ketimbang ASN itu atau PNS itu apa pertimbangan dasarnya? Sebelum memilih saya berat juga sebetulnya. Hmm. Karena cita-citanya dulu ingin jadi pejabat pegawai negeri sipil lah. Orang kakak saya kan menjadi kepala dinas, ya kepala bidang. Terus kalau pulang ke kampung ke Tasikmalaya pakai kendaraan plat merah kan gagal lah gitu. Lainnya beda. Wah, beda. Situ. Tapi ya Tuhan tentukan lain. Ya saya pilih partai politik karena sejak kecil saya suka politik.
berorganisasi. Jadi tahun 63 saya sudah berorganisasi. Berarti 63 itu SMP. SMP. Nah, Oh, itu masuk Gerakan Siswa Nasional Indonesia. sekarang udah nggak ada ya, guys. Eh, saya kan sudah tidak di situ lagi karena itu afiliasinya ke PNI dulu, Oh, dulu nasionalis dulu. Iya, Yang ke atasnya Gerakan Mahasiswa Nasional. iya, GMNI ya. GMNI. Itu ceritanya gitu. Lalu saya ya sudahlah, mengabdi itu di mana saja gitu. Iya. Sepanjang kitanya menekuni ya disiplin ya insya Allah lah. Akhirnya ya saya pilih politik walaupun sempat diprotes oleh istri, oleh anak-anak. Tapi saya meyakinkan bahwa perjalanan hidupku pilihan. Iya. Mau jadi pegawai negeri sipil, terus berkarir di PNS, bisa jadi kepala dinas, bisa jadi dirjen, dan terus sebagainya. Atau di politik, sama saja kan. Iya. Saya ambil di politik. Alhamdulillah, kalau pegawai negeri sipil saya pensiun. Sekarang itu ya. Karena usianya 73 sekarang. Iya. Berarti udah dari Pensiun 13 tahun lalu. tuh. Oh, 56 bahkan. Iya. Jadi sekarang sudah berapa? Sekarang alhamdulillah saya masih bisa mengabdikan diri pada Masyarakat Jawa Barat. masyarakat Jawa Barat lewat proses politik. Ya, betul. Nah hari ini ya masih jadi anggota dewan dan dipercaya jadi ketua fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Jawa Barat gitu. Karena Ji. Ya, Pak Ketua, kita lanjutkan. Kita akan mengupas lebih dalam. Kita break sejenak. Terima kasih. Oke, Baraya Soksi, kita kembali di podcast Suara Matraman. Ini kita masih bersama Bang Haji Yod Mintaraga, HYM ya, Haji Yod HYM. Mintaraga nih, Mintaraga. Tapi tiap 5 tahun sekali jadi nanti Minta suara. Kita lanjutkan. Tadi lebih menyoroti tentang peran pribadi lah. Nah sekarang sebagai anggota dewan, sebagai tokoh politik yang malang melintang lebih dari 30 tahun berarti kan jadi anggota dewannya saja lebih dari 30 tahun. Sudah 35 ya. 35 bahkan. Walaupun kan dari Pileg 97 ke 99 Ya. pendek ya ada yang. Tapi dilantiknya mah kan sama aja. Ya. Ya. Nah, selama puluhan tahun atau tadi 30-35 tahun menjadi anggota dewan itu Pak Ketua, Pak Haji melihat politik Jawa Barat ini seperti apa Mas di Jawa Barat? Ya di Jawa Barat itu dulu kan saya di Kota Bandung ya. Oh iya, sebelumnya Sebagai ibu kota provinsi itu kulturnya sudah lebih bebas lah ya dibandingkan dengan Jawa Barat. Lalu saya pindah ke Jawa Barat. Sebetulnya kalau sebagai ibu kota kan cukup dinamis, ya. padat gitu, mengurusi persoalan apa yang berkembang di masyarakat. Jadi anggota dewan itu baik di tingkat kota kabupaten maupun di provinsi sebetulnya sama saja. Secara substansi sama ya, Sama. fungsinya sama. Karena dia punya tugas itu kan membuat peraturan perundangan Ya. dalam peraturan daerah, menyusun program kegiatan dan anggaran setiap Ya. tahun dan melakukan pengawasan. Tapi di samping itu ada hal yang tidak kalah pentingnya. Dia harus menjadi penyampai aspirasi masyarakat, Penyambung dan lidah rakyat itu dia. penyambung lidah rakyat, dan tentu dia harus memperjuangkan sesuai dengan tugas dan fungsinya itu. Sama Ya. saja. Yang membedakan mungkin hanya luas wilayah gitu ya, dan ya pekerjaan, dan tentu barangkali kalau udah Jawa Barat kan kulturnya juga beda-beda ya. Ya betul. Ada yang sangat agamis, yang sudah moderat, ya, yang ya bebas-bebas saja lah. Ya. Jadi itu yang semakin memberikan
nilai tambah bagi saya untuk mempelajari Soal Jawa Barat. tapi yang penting bagaimana kita menjadi punya rakyat, ya, bagaimana kita mampu mengapresiasi keinginan rakyat, menyampaikan keinginan rakyat, dan sekaligus memperjuangkan Kalau sesuai dengan persoalan dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Kalau bicara aspirasi masyarakat Jawa Barat itu sebetulnya yang paling banyak diterima, yang paling banyak masuk itu urusan apa, Pak? yang menjadi kebutuhan dasar ya. Yes. Yang pertama, hampir ke semua daerah soal infrastruktur. Ya. Adalah jembatan. Yang kedua tentang pelayanan pendidikan. Yang ketiga tentang kesehatan. Yang keempat tidak usaha masyarakat. Kan sekarang disebut usaha kecil menengah ya. Ya, UMKM. Usaha menengah kecil. Itu yang sering muncul ke permukaan. Persoalan-persoalannya mulai dari sistem lah sampai kepada yang bersifat keadilan dari sisi lain. Contoh PPDB sekarang. Ya, PPDB. Dari dulu juga baru. sama menjadi persoalan. Kenapa menjadi persoalan? Karena kenyataannya, realitanya masyarakat kita itu jauh lebih banyak ketimbang kemampuan Pemerintah menyediakan layanan di sekarang PPDB kan dirubah sistemnya. Dulu zonasi itu menjadi kartu pengaman terakhir. Ya. Nah, dulu berdasarkan prestasi, zonasi. Sekarang dibalik zonasi. Saya pikir kan lebih aman. Ternyata tidak juga. Itu dari sisi sistem gitu ya. Yang kedua soal keadilan. Pemerintah juga dengan dewannya punya keinginan membangun layanan pendidikan menengah. Tiap kecamatan punya SMA negeri atau SMK negeri seluruh Jawa Barat. Tapi ternyata sampai sekarang masih banyak yang belum. Mungkin 150 kecamatan. Dari hampir 600 ya, 500. Nah, kalau itu yang tidak punya sekolah pendidikan menengah atas itu di pedesaan, ya logikanya bisa masuk akal lah. Tapi kalau ada kecamatan di perkotaan tidak punya SMA negeri kan ngeri juga. Gimana itu? Ya, contohnya di dapil saya aja di Kota Tasikmalaya. Kota Tasik, Kecamatan Bungur Sari yang memang di tengah kota nggak punya itu. Dari 10 kecamatan itu masih ada yang nggak punya. Belum di kota kabupaten lainnya. Masih banyak. Mungkin ada 150 kecamatan yang punya. Nah, ini juga kan ada masyarakat yang masih belum menerima layanan. Padahal amanat undang-undang dasarnya pendidikan, kesehatan itu menjadi infrastruktur, menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi dalam kondisi apapun pemerintah harus. Dalam konteks tadi menyerap aspirasi dan lain-lain itu, kalau tadi kan sudah mendapat bahwa yang banyak diminta itu ke layanan dasar ya sebetulnya lebih besar. Sebagai anggota pendidikan, kesehatan ya. Nah, sebagai anggota dewan beberapa periode itu, Pak Haji Mintaraga itu apa yang kemudian menemukan ini loh sebenarnya yang harus ditata atau diperbaiki lebih awal oleh pemerintah Jawa Barat itu? Ya begini, soal pendidikan saja. Pendidikan misalnya ya. Satu contoh ya. Itu kan kemampuan pemerintah sangat jauh lah dibandingkan dengan masyarakat yang perlu dilayani. Oleh karena itu, model partisipasi masyarakat ya dibuka
Artinya pendidikan itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Ya. Layanan partisipasi masyarakat juga boleh. Dan berdasarkan data jumlah siswa yang dilayani oleh lembaga-lembaga pendidikan dari swasta jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan Yang dilayani oleh sekolah dari pemerintah, sekolah negeri. Nah, persoalannya kan mereka kemampuan pembiayaannya terbatas, Mas. Oleh karena itu masuklah, hadirlah tangan pemerintah memberikan bantuan untuk yang komunitas baru, memberikan tambahan untuk biaya pendidikan lewat BPDN Yes. Tapi lagi-lagi pemberian itu juga masih belum begitu hebat. Nah, ada cara lain itu membuka kesempatan bagi pihak swasta menarik partisipasi orang tua murid masyarakat. Ya. Selain misalkan ada CSA ada besar. Nah, partisipasi masyarakat itu melalui komite sekolah itu memang harus jelas dan harus tegas. Kalau boleh ya boleh, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Kalau boleh hanya dijelaskan untuk apa. Jadi kisi-kisinya harus jelas. Walaupun secara undang-undang kan salah satu sumber pendanaan itu kan masyarakat. Ya. Tapi karena kisi-kisinya mungkin tidak jelas, tidak tegas, sehingga seringkali ada penyimpangan. Inilah yang menjadi persoalan yang harus dilakukan penataan secara sungguh-sungguh. Jadi transparan, terbuka, jelas, tegas. Ya. Nah ini sedikit sebagai ketua DPD Soksi Jawa Barat ya tentu saja. Ini kan tadi kita bicara pemerintah punya keterbatasan. Peran masyarakat harus didorong dalam pendidikan maupun yang lain. Nah ini dalam hal ini menyorot tentang organisasi kemasyarakatan itu perannya di dalam pendidikan politik Jawa Barat itu seperti apa? Termasuk yang dilakukan Soksi. Ya, lembaga apapun kan bisa berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Dan peran itu tidak lewat pendidikan politik saja. Kan? Ya, dan lembaga partai, lembaga kemasyarakatan bisa saja dengan cirinya sendiri mengadvokasi, memberikan pendidikan, memberikan penataran terhadap masyarakat luas, di samping misi organisasinya juga sesungguhnya bisa membantu menyampaikan berbagai peraturan-perundangan dan kebijakan pemerintah agar memang masyarakat paham. Karena program pemerintah, kebijakan pemerintah itu kan di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dari puncak gunung, bukit, kota sampai ke pesisir harus tahu. Kan sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Kalau kita menyusun APBD atau mungkin APBN, padahal di APBD APBN itu kan ada hak-hak untuk rakyat. Seperti apa? Nah itu harus disampaikan. Sekarang kalau disampaikan oleh pemerintah saja tak mungkin bisa. Apalagi aturan manakala undang-undang itu sudah disahkan, sudah diketok dan diundangkan, dia nggak tahu semua masyarakat dan harus mau tidak mau, suka tidak suka kan harus mengikuti. Padahal masyarakat tidak seluruhnya mengikuti proses pembuatan peraturan yang di dalamnya ada kebijakan untuk kepentingan rakyat juga. Nah, bagaimana pemerintah Jawa Barat? Nah, pemerintah Jawa Barat itu kan kepala daerah dan DPRD. DPRD-nya punya program bagaimana mendekatkan wakil-wakil rakyat ini dengan masyarakatnya. Apa yang disebut kita punya reses, kita punya sosialisasi perda, sosmed,
kita dulu juga pernah melakukan empat pilar. Nah, empat pilar, sosmed, reses, sesungguhnya kan itu menyampaikan tentang berbagai program kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah 1 tahun ke depan. Lalu juga melihat program-program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 1 tahun ke depan. Itu sebetulnya yang dilakukan. Oke, Tunun, kita akan kembali untuk membahas lebih tajam lagi tentang hasil pileg kemarin, dan tentu saja kita menyongsong pilkada baik di kabupaten maupun di provinsi. Kita akan bahas. Terima kasih. 3, 2, 1. Oke, Baraya Soksi, masih di podcast Suara Matraman bersama saya Najib, dan kita masih bersama Mang Haji Bintaraga, Ketua Depidar Soksi Jawa Barat. Kita sudah menyelesaikan tahapan pemilihan legislatif ya, presiden, anggota DPR RI termasuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Jawa Barat tampaknya mendapatkan keberhasilan luar biasa ya. Pileg mengalami peningkatan signifikan di Jawa Barat dan pilpresnya juga dapat. Gimana perubahan itu dari berapa ke berapa sebenarnya? Ya, Kang Najib, terima kasih nih. Tahun 2024 itu kan tahun politik. Ya. Semua kekuatan partai politik berlomba ingin memenangkan pilpres, pileg maupun pilkada. Karena disitulah setiap kekuatan partai politik berikhtiar sekuat tenaga merebut kekuasaan. Ya. Itu. Bagi Golkar di tahun 2024, ya alhamdulillah ya, berkat ada dukungan rakyat Jawa Barat, ternyata di pileg 2024 ini Golkar jauh lebih mendapatkan kepercayaan dari rakyat Jawa Barat, baik dalam tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten. Di nasional kita yang tadinya 14 kursi sekarang menjadi 17 kursi kalau tidak salah ya. Di Jawa Barat yang tadinya 16 kursi menjadi 19 kursi. Bahkan di tingkat kota kabupaten penambahannya cukup signifikan, dari 185 menjadi 200 berapa, hampir 50 kursi lah Tambahannya ya. tambahannya. Itu alhamdulillah sangat berhasil. Dan di Jawa Barat bagi Golkar yang tadinya mendapat dukungan 2.600.000, sekarang kan 3.300.000, 500, Beda 1 juta, lebih lumayan. tambahan suaranya. Dan ini adalah peluang bagi Partai Golkar untuk melengkapi keberhasilannya dalam pemilu 2024. Di sisi lain kita pilpresnya kan koalisi Indonesia Maju dan kita mengusung Prabowo Gibran, alhamdulillah dengan kepemimpinan tim suksesnya Pak Ridwan Kamil mendapat suara 58%, sama dengan tingkat nasional, bahkan sedikit di atas tingkat nasional. Itu sebuah prestasi bagi Golkar karena Ridwan Kamil kan salah satu kader Golkar, wakil ketua umum semangat Golkar. Sebelum kita membahas lebih tajam ke sini, nah kan Pak Haji Yod ini wakil ketua bidang keanggotaan Ya, organisasi. Itu apa yang kemarin dilakukan Partai Golkar sehingga berhasil menambah signifikan suara Ya. Jawa Barat itu? Ya, saya lanjutkan dulu ya. Oh ya, Nanti ke situ. Nah, di Jawa Barat kan berhasil juga, betul. gitu.
sampai kota kabupaten, dan sudah beberapa periode pemilu sekarang berhasil lah di bawah kepemimpinan Pak Aceh, yaitu Bagus Aceh saat ini dengan Pak Iswara. Ya, saya ada di dalamnya di kepengurusan Partai Golkar Jawa Barat selaku wakil ketua bidang organisasi. Jadi memang partai di bawah kepemimpinan Pak Aceh sekarang itu melakukan konsolidasi dan berbagai kegiatan yang berbasis kepada keilmuan lah ya. Jadi untuk menentukan calonnya siapa, untuk legislatif, untuk menentukan calon anggota itu pilkada, bupati, wali kota, gubernur, ya, berdasarkan statistik. Jadi kita ya selain aspek lain ya. Kenapa itu hasil survei? Karena supaya bisa dipertanggungjawabkan lagi itu. Karena lebih independen kan. Karena yang surveinya. Jadi lebih saintifik itu artinya lebih kepada hasil survei. Dan tentu semua itu bisa dilakukan karena konsolidasi organisasi yang berhasil. Semua kota kabupaten melakukan organisasi dengan baik sampai tingkat kecamatan desa. Lalu ada pendidikan politik baik untuk calon anggota DPRD kabupaten, provinsi maupun pusat, dan semua itu digerakkan melalui kader-kader partai. Dan hasilnya sangat mengembirakan. Tambahan 1 juta, lebih dari 1 juta suara ya. Dari 2 juta, Dari 2 juta lebih, ke 3 sekarang juta. 3 juta. Dan keberhasilan itu semua menyadari untuk pilkada serentak harus menjadi bagian melengkapi keberhasilan itu. Jadi gubernur juga harus kita menangkan, lalu kota kabupatennya juga dari 27, 17 harus kita rebut. Kalau itu berhasil, lengkaplah keberhasilan event politik, momentum politik tadi Jawa Barat. 17 kabupaten kota itu pertimbangannya apa? Ya dulu juga kita kan udah bisa nyampe segitu, hanya dengan berbagai dinamika. Ya tentu masalahnya banyak lah. Kita sampai 16, sampai 11, 10, 9. Dan sekarang nampaknya akan tidak begitu sulit. Karena dari 27 kota kabupaten, 9 kota kabupaten Golkar sehingga menempatkan kadernya menjadi pimpinan DPRD. Nah, tadi terkait untuk melengkapi kemenangan Partai Golkar di pilkada. Nah, itu kan kalau kita lihat dengan 19 kursi itu tentu belum cukup untuk mencalonkan sendiri di Golkar. Kira-kira untuk membangun koalisi ini pertimbangannya apa? Apakah rujukannya ke tim lagi atau gimana coba? Yang perlu dicatat, semua kekuatan partai politik di Jawa Barat tidak ada satupun yang bisa mencalonkan sendiri. Karena persyaratannya 20% dari jumlah kursi, 120 berarti 24. Golkar punya 19 dengan sandi 5. Ya. Bisa saja kita koalisi dengan Koalisi Indonesia Maju seperti halnya dalam Pilpres. Tapi kalau menurut saya bukan tidak berarti tidak bisa koalisi dengan yang lain. Tidak harus koalisi pusat sama dan sebangun dengan daerah. Yang menjadi pertimbangan dan seberapa jauh peluang-peluang koalisi itu bisa menang. Walaupun tidak satu koalisi dalam Pilpres, bisa saja di pilkada koalisinya lain. Seberapa jauh peluang menang itu ada. Kan yang harus dihitung menangnya itu. Menangnya. Oke. Terima kasih Pak Haji Yod Bintaraga. Ini saya terakhir nih barangkali. Ya. Nah, ini terakhir dengan
nanti akan periode ke-8 kali puluhan tahun menjadi anggota dewan itu, ini pertanyaan sederhananya sih, kira-kira Pak Yon ini nanti ingin dikenal sebagai apa di Jawa Barat di sini? Nah, apa yang akan diwariskan ke Jawa Barat, legacy sebagai politikus ulung ini gimana? Ya itu karena takdir lah gitu. Semuanya juga bisa seperti itu. Tapi yang jelas yang pertama saya itu berorganisasi itu ikhlas lah. Ya. Lalu menanamkan disiplin dan saya loyal pada keputusan organisasi dan pimpinannya. Dan tentu saya menginginkan generasi penerus bagi saya. Apakah Kang Najib juga salah satu kader Soksi? Siapa tahu Kang Najib nanti menggantikan saya jadi pimpinan Soksi. Ya, bisa jadi anggota dewan kalau Pak Kang Najib berminat gitu. Ya Jawa Barat lebih maju lagi lah gitu. Ya. Dan muncul kader-kader baru dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang bernaung, berafiliasi dengan partai-partai lain. Saya kira Golkar itu tidak kekurangan kadernya banyak. Tidak ada partai lain sebesar Golkar yang memiliki organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan. Sampai 10 organisasi yang didirikan oleh partai. Jadi Golkar sudah memberikan peluang pada generasi mudanya untuk berkiprah. Ditambah sekarang kita punya institut Partai Golkar, Golkar Institute di Jakarta. Jadi lengkaplah kader-kader. Kalau saya kan dulu otodidak, nggak pernah sekolah, tapi ikut-ikut pendidikan mulai dari tingkat RW, lurah, kecamatan, kota, provinsi, nasional ikut saya. Luar biasa ya. Jadi itu yang ingin digelorakan ya oleh Mang Diyo. Ya mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti lah. Dengan tadi ada 10 organisasi kan? Mungkin saya bukan yang terbaik ya, tapi kalau yang baik kenapa tidak bisa diikuti saja gitu. Kita punya sumber kader ya yang banyak sumber kader. Oke, Baraya Soksi Jawa Barat, kita akan mengenalnya ini Bang Haji Yon Mintaraga. Setiap 5 tahun sekali minta suara. Nah, saya nambah satu lagi. Sekarang saya minta doa. Kita semuanya doakan Bang Haji Yon Mintaraga untuk tetap sehat, mengabdi kepada masyarakat Jawa Barat, dan setia menjadi penyambung lidah rakyat Jawa Barat. Jadi Yon Mintaraga itu agak susah namanya mencarinya. Yon Mintaraga cuma satu. Yon itu kata Kiai artinya baik, bagus. Mintaraga rendah hati. Jadi sudah bagus rendah hati. Jadi walaupun sudah jadi anggota dewan yang ke-8 kali Mang, ya jabatan pimpinan AKD dan aksi sudah diraihnya, ya saya masih tetap seperti yang dulu. Baik, Baraya Soksi Jawa Barat, terima kasih. Kita sudah bersama Pak Ketua DPD Soksi Jawa Barat, Mang Haji Yon Mintaraga, dan untuk menutup kita seperti biasa meneriakan atau memekikan semboyan Soksi kita bersama-sama. Kalau saya maju terus, lalu kita bersama-sama pantang mundur. Maju terus, Pantang mundur. maju terus, Pantang mundur. maju terus, Pantang mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.